Dalam perspektif Islam, cara pandang terhadap bencana itu, apapun bentuknya, itu harus dimaknai sebagai wujud kasih sayang Allah. Karena kan logika kita ini terlalu sempit untuk bisa memahami kemahakuasaan Allah, ilmu Allah yang sangat luas. Ditambah lagi dengan persepsi-persepsi kita yang cenderung misalnya sudah memaknai satu istilah itu dengan makna yang negatif. Sehingga kalau ada bencana dan lain sebagainya yang tidak kita harapkan, yang kita kedepankan adalah suuzonnya, negatif thinkingnya. Baik kepada korban, keluarga korban, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang Islam itu harus menyadari, memahami secara ontologis bahwa bencana itu yang kita sebut dengan berbagai macam istilah bagian dari kasih sayang Allah. Nah, tentu ini uraiannya panjang, baik dalam dimensi keagamaan maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam perspektif Islam, orang beriman dan bertakwa itu selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Nah, maka cara berpikir begini, ketika kita kan seringkali menasihati orang kalau ada kematian, sabar ya, insya Allah ini yang terbaik untuk almarhum, kemudian semoga nanti ada balasan dari Allah yang lebih baik, macam-macam. Nah, itu adalah persepsi yang positif yang perlu dikembangkan juga. Dalam konteks kita sebagai umat Islam itu, setiap kejadian itu jangan kemudian kita negatif thinking kepada Sang Pencipta. Selalu positif thinking. Dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda zonni abdi. Saya, kata Allah, tergantung persepsi hambaku tentang diriku. Kalau persepsi kita kepada Allah negatif, ya wajar kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang negatif. Sama halnya ketika kita negative thinking kepada orang lain. Hakikatnya kita merusak hati kita, merusak diri kita sendiri. Maka dalam Islam suudzon itu menjadi sesuatu hal yang dilarang dalam agama. Nah, konsekuensinya apa kemudian? Setiap peristiwa yang menimpa manusia itu harus dihadapi dengan cara-cara yang terbaik. Apalagi kalau musibah itu berupa hasanat. Hal-hal yang kita idam-idamkan, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa daratan. Begitu juga sebaliknya, ketika ujian itu berupa sesuatu yang tidak kita harapkan, kita jangan berputus asa. Wala tayasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, konsekuensi yang lain apa? Orang kalau sudah positive thinking kepada Sang Pencipta, maka dia memohon solusi terbaik kepada Allah. Intinya adalah cara berpikir yang positif akan melahirkan tindakan yang juga positif. Begitu juga sebaliknya. Maka kita akhirnya musibah itu bukan menjadi satu alasan buat kita untuk kemudian vakum, tidak berprestasi, tidak berkreasi, tidak berinovasi. Tapi justru sebaliknya. Kenapa? Karena Allah sudah meletakkan hukumnya, sunnatullahnya, di mana orang itu bisa berjaya karena dia melakukan ikhtiar yang juga ideal. Nah, karena itu dalam Al-Anfal 53 ditegaskan, zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini salah satu ayat yang sering saya jelaskan pada teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita ketika kita bicara tentang takdir. Karena kan banyak yang mengatakan jodoh, rizki, dan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kesannya betul statement itu, tetapi tidak titik, masih koma, saulah, masih koma. Di mana Allah memberikan ruang yang sangat luas, manusia bisa merubah itu. Maka rizki itu Allah menentukan, tapi kita punya hak untuk ikhtiar, merubah rizki kita dari sedikit menjadi banyak, dari tidak berkah menjadi berkah. Maka Al-Anfal 53 menegaskan Allah tidak akan merubah rizki seseorang kalau dia tidak proaktif merubah rizkinya. Jangan kemudian orang Islam itu merasa iri kepada
non muslim misalnya orang Cina nggak sholat, nggak ibadah sesuai Islam, loh kok rizkinya besar? Ya karena dia melakukan ikhtiar dengan cara mereka. Maka Allah tidak akan melihat agamamu apa untuk mendapatkan rizki. Allah akan memberikan rizki di dunia ini. Tapi kenikmatan yang hakiki di akhirat tentu rohimnya Allah yang akan berperan di situ untuk orang-orang yang muslim. Nah kemudian yang lain nanti ada hal-hal yang sangat-sangat ontologis juga yang penting terkait dengan sikap kita terhadap bencana itu. Antara lain di situ ternyata dalam perspektif agama, kalau orang itu menghadapi sakit, ujian yang berat, yang tidak mengenakan, dalam perspektif agama itu illa kuffira bihi min sayyiati. Itu bagian dari pengguguran dosa. Nah, ini dimensi yang sangat-sangat spiritualitas transenden yang perlu dikaji juga lebih lanjut.